Terima kasih Roh Kudus. Kau yang ambil alih. Kau yang ambil alih Roh Kudus. Sehingga kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajak hati kami, lembutkan hati kami, sehingga siap untuk ditabur oleh benih kebenaran. Dalam nama Tuhan. Roh setan, roh iblis, roh pencuri firman, roh yang tidak suka firman, kami tolak dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Salam. Saudara tetap ada sukacita. Amin. Tentunya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Amin. Di dalam hidup orang percaya diberikan kunci kerajaan surga. Saudara mau kunci? Untuk apa? Untuk membuka, untuk masuk. Amin. Sehingga dikatakan kepadamulah aku berikan kunci. Kepada Petrus diberikan kan? Di atas batu karang ini aku bangun rumahku. Ya kan? Aku bangun rumahku, aku beri kunci. Sehingga tidak ada yang dapat membuka. Ya kan? Tidak ada yang dapat membuka selain Yesus, selain Petrus itu sendiri. Tidak juga ada yang dapat menutup selain dia itu sendiri. Apa yang kamu ikat di bumi, itu terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi, itu terlepas di surga. Haleluya. Saudara, hari ini rumah Allah harus mengalami pemulihan. Apa saudara? Pemulihan. Saudara tahu ya, dipulihkan. Allah mau panggil umatnya untuk dipulihkan.
untuk diperdamaikan. Tanpa sadar, tanpa mengerti, Tuhan punya cara. Kita punya kaki, punya tangan, punya seluruhnya, kepunyaan Tuhan ya. Kemarin belum lama ini kita dikejutkan oleh kejadian bapaknya Nathan. Tanpa sakit, dia tidak sakit, tidak ada keluhan apa-apa. Jam 1:30 masih nonton bola. Jam 2:30 naik gas lambungnya, tidak bertahan dan lalu langsung pulang ke rumah bapak. Saudara tahu sekarang hari-harinya, saat-saatnya telah tiba kepada umat Tuhan ya, yang tidak mengerti waktunya ya, yang tidak pernah diceritakan dengan jelas, tetapi tiba-tiba Bapak Nathan pulang. Itu mengagetkan kita semua orang, karena minggu lalunya, hari Minggu tanggal 27-nya, tadi kurang lebih 14 hari kalau selalu perjalanannya, beliau mengatakan kepada saya, "Pak, saya ini bukan orang dunia lagi." "Betul," saya bilang. "Saya ini bukan orang lama lagi." "Betul," saya bilang. "Tetapi Pak, untuk bertahan hidup di dalam manusia baru ini, menjadi manusia Allah ini, dicetak oleh Allah menjadi seperti gambarannya, itu sulit, Pak, sulit." Saya tanya, "Mengapa Bapak demikian?" Sulit. Hari Minggu ini berharap narik ojek cuma dapat 2 karena kehujanan, udah basah kuyup itu datang bersama teman saya. Saya nggak ngerti ucapannya itu, tetapi saya juga tidak akan menjadi Tuhan, tidak juga menjadi hakim, tetapi saya bayangkan tatkala beliau mengatakan, "Saya ini bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Saya dicetak oleh Tuhan jadi seperti gambarannya. Tetapi sulit." Ada tetapinya di sini, saudara. Sulit. Berat. Pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Tentu saya punya pikiran, menurut pikiran saya, dilihat dari rohani saya, kalau ini terjadi, saya dengan mudah mengatakan bahwa Bapak Nathan tidak boleh mendengar berita perang di Rusia. Betul? Amin. Tidak boleh mendengar minyak naik. Artinya sudah dibebaskan. Manusia kita kadang-kadang kan kita nggak mau, betul nggak? Pada waktu saya perayaan di Makaman, Nathan di mulut kuburan, "Bapak, Bapak kenapa meninggalkan saya? Dagang kerupuk siapa yang bonceng saya Pak siang malam?" Bapaknya juga nggak ngomong apa-apa, nggak nyaut. Lalu ada yang mengatakan di samping saya ada orang berbisik begini. Di samping saya ada orang berkata gini, "Habis sih, nggak sakit lebih dahulu, tapi kok dia meninggal saja, ya sangat pahit lah Nathan." Tapi bapaknya Nathan tetap juga diam dia. Apapun dikomentar orang itu, bapaknya Nathan diam. Dengan demikian saudara bisa mengerti sifat orang mati? Diam. Saya bisa menjawab apa? Orang mati itu sifatnya dipuji dia tidak sombong. Apa? Dipuji dia tidak sombong. Dihina dia tidak kecil. Diam terus, nggak Itu dengar. sifat orang mati. Kalau saudara dipuji sombong lalu dihina kecewa, itu belum mati. Masih hidup. Ayo pegang kepalanya masing-masing. Masih hidup. Ini Tuhan, ini yang keras ini. Awas kena kakinya gitu. Kepalanya pegang kepalanya. Ini Tuhan, ini keras ini Tuhan, ini sombong ini sombong. Prasati. Makanya apa yang menjadikan saudara itu sombong, kurang lebih itu yang dikerjakan Tuhan. Mungkin kaki itu mungkin merasa terlalu hebat untuk meloncat. Coba ditimpa aki, jadi rasanya sakit.
Ingat ibu saudaraku, kaki itu kepunyaan Tuhan. Ya, ada nyanyian sekolah minggu yang lama itu kakiku jalan cari jiwa gitu loh, tanganku kerja buat Tuhan gitu. Saya lupa lagu, tapi saya senang lagu lama itu. Ya, kakinya harusnya melangkah mencari jiwa, tetapi terus mencari duit. Saudara yang bilang demikian ya. Tapi saya ingin teman-teman saat ini jangan kita pernah protes sama Tuhan. Setuju? Kadang-kadang kalau kita dikikis oleh Tuhan, itu artinya Tuhan itu mau mencocokkan dirinya dengan diri kita. Kita akan dijadikan sama dengan gambarannya, dengan dirinya, supaya layak untuk diangkat dibawa ke surga. Sebab kalau belum persis seperti gambarannya atau belum bertobat, dia juga tidak mau mengambilnya. Dengan demikian, Bapak Nathan contohnya diambil sama Tuhan karena sudah cocok untuk diambil. Karena dia mengatakan bahwa dirinya sudah manusia baru. Tapi karena dia mengeluh sulit menghadapi manusia baru, pulang saja lah Pak. Langsung dia tidak tahu Rusia perang, tidak tahu minyak naik. Kita saat ini bingung mikir minyak naik. Nah kalau begitu saudaraku, kesulitan ini apa yang kita katakan sekarang ini kalau kita sulit? Jangan berkata sulit. Kalau saudara berkata sulit, bisa diambil nanti sama Tuhan. Makanya jangan bilang sulit. Tabah menghadapi semua dengan Yesus. Bersama Yesus, bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Kan begitu. Amin. Saya senang Pak Endro, Pak Fredly, semua di sini pasti dengan kesepakatan masih mengundang saya di sini. Kalau saya diundang berarti saya masih dikangenin. Semakin tua, semakin dikangenin itu bagus, betul nggak? Makanya saudara punya anak-anak, semakin tua jangan saudara makin rewel. Kalau makin rewel nanti ditaruh di panti jompo kalian. Ya, jangan rewel ya. Nah, tua-tua di sini yang siap jadi tua-tua. Saya di rumah pun sekarang saya semakin dikangenin sama anak saya. Karena semakin tua saya semakin nggak rewel. Cuman bawel. Saya serahkan aja semaunya anak saya jalan. Ya, apa yang dia mau. Anak saya itu Lia itu kan saudara tahu temperamennya. Pak, ini nggak cocok Pak, saya nggak kuat. Kalau tidak kuat diam, duduk. Betul, kamu duduk, diam. Nanti kamu minta kekuatan. Udah kuat lagi baru bangun. Kalau nggak kuat duduk. Saudara sekarang kalau kepala pusing ambil langkah duduk. Jangan gerak, nanti jatuh. Ya, jatuh nanti repot, betul nggak? Nah, kalau pusing kepala duduk. Saya juga kalau pusing duduk. Di Puri saya dagang kerupuk, saya pusing, saya duduk. Ya, karena kan ini jujur aja sudah faktor usia, kemudian darah sudah tinggi, gula ada, betul nggak? Saya pusing di Puri, saya nender ada di pagar ya. Saya ingin sampaikan anak-anak muda yang siap menjadi orang tua, dengerin saya ngomong. Jangan lembut ya. Nah, jangan sendiri. Dengerin saya ngomong yang siap untuk jadi orang tua. Semakin tua, kita semakin dikangenin. Amin. Semakin disayang sama anak dan tidak ada cita-cita dia untuk menaruh kita di panti jompo. Kalau kita sudah sampai masuk ke panti jompo, pada akhirnya apa? Didiamin semua orang. Tidak lagi ketemu Pak Endro, tidak lagi ketemu Pak Fredly. Pada akhirnya di panti jompo didiamin aja di sana, mau apa-apa dikasih kayak saya punya satu mbah tuh di panti jompo sekarang. Kakinya sudah bengkak, ini biarin aja. Batu.
Ya, kakinya udah bengkak sekali. Saya udah tengok tuh kakinya bengkak kemana-mana. Pak Matre, aku kangen, ingin pulang ke Alias. Nggak mau aku ngulangin, aku. Nanti di rumahku rewel juga, repot. Betul nggak? Kalau jadi orang tua tuh jangan rewel-rewel, supaya anak-anaknya pada senang. Saya harap saya diundang di sini betul-betul dasarnya karena senang saya. Jangan karena ingin udah tua, udah undang aja deh. Dia banyak ngomong, kita kan ledek. Jangan saudara bermaksud meledek saya. Ya, ledekin udah tua, dengerin aja dia ngomong. Kadang-kadang kan kita orang tua ini kalau ngomong banyak dilucu-lucuin juga sama anak-anak, betul nggak? Oh mama atau tua, dua pipi, dua pelipur kuping udah nggak kenal ngomong atau benci. Ya kan? Nah, jangan sampai ada benci. Saya bilang sama anak saya dipanggil 2 kali, 3 kali nggak jelas dengan papa budak, kamu yang bikin saya budak, saya bilang. Kamu sudah gede-gede, saya budak, kamu hina kamu. Nah, gitu saya. Ya, jadi makanya saya sama anak-anak tambah lama tambah cinta. Ya, sama anak-anak teman-teman yang siap jadi orang tua belajar. Ya, Pak Bleki sudah ngomong mau belajar sama orang-orang tua. Memang betul, kita siap jadi orang tua. Hidup kita semakin dipulihkan. Sebenarnya siapakah kita ini sebenarnya? Kita ini seterunya Tuhan. Saudara tahu bahwa saudara itu seterunya Tuhan? Karena dosa, akibat dosa jadi seterunya Tuhan. Tuhan itu seteru kita. Coba lihat di Roma 5 ayat 10. Coba lihat dulu. Jadi dasar ayatnya. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Ya, silakan. Saya kitabnya tidak ada. Ya, tolong Roma 5 ayat 10. Pada saat dia keluar dari air, dia lahir terkoyak dan terus seperti burung merpati terus atasnya. Roma 5 ayat 10 kita adalah apa? Seteru. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Ya. Sebab kalau kita masih seteru, berdamaikan dengan Allah sampai kematian nantinya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah berdamaikan pasti. Ya. Haleluya. Itu kita menjadi seterunya Allah, musuh Allah, tetapi oleh kematiannya kita ditebus, diselamatkan. Di dalam 1 Petrus 1, oleh karena percikan darahnya kita berdamai. Ya, ada damai dalam hidup kita. Sehingga di atasnya kita akan menantikan Tuhan, ya. Karena kita itu menantikan Tuhan, sementara kita di dunia menantikan Tuhan walaupun banyak tantangan, tetapi kita mendapat upah di sorga itu berkat yang tidak pernah layu, dikatakan oleh 1 Petrus 1 ayat 3 terusnya tuh ya. Di situ ada berkat sorga, berkat yang tidak pernah layu, yang tersimpan di sorga. Amin. Jadi saudaraku, jadi saat ini posisi kita adalah kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Caranya dia memulihkan apa yang tidak berkenan dalam tubuh kita bisa diambilnya sama Tuhan. Kalau kekayaan kita tidak berkenan, tidak melayani, kekayaan kita diambil. Ya, kemarin di Puri itu ada orang cerita. Saya pas datang buku pagi hari, ada ibu-ibu menangis. Mukanya ditatap sama hipnotis. Ini gelang ya Bu? Ya ini gelang. Saya minta ya, boleh. Ini kalung ya Bu? Ya ini kalung. Saya minta ya, boleh. Semuanya dikasih saudara. Setelah itu ditanya, ibu punya apa lagi? Saya punya tabungan di bank, tapi bukunya di rumah. Ayo saya antar ke rumah yuk. Diantar ke rumah tuh si goblok tuh hipnotis tuh. Diambilnya bukunya,
ambilnya uangnya semua di bank 100 juta. Diberikan. Setelah itu diberikan, langsung dia berdiri, dia merenung, siapa yang ambil barang saya itu tadi? Itulah si iblis, saudaraku. Ya, pada akhirnya ibu itu menangis, ya kan? Menangis apa? Menangis Bombay itu namanya. Ya, tidak ada lagi uangnya, orang udah diserahkan semua. Yang ada buku banknya dibonceng lagi itu hipnosis itu sampai bonceng dia ke rumahnya untuk ambil buku bank. Sangat menyedihkan. Ya. Bulan lalu juga beritanya cukup marak, cukup luar biasa di Jakarta tuh kalau ada yang mendengar bahwa ada satu suaminya dokter gigi di Pluit naik-naik di Mega Mall merenung-renung bengong-bengong nggak tahu bagaimana, lalu dia jatuhkan dirinya dari atas. Bulan lalu, sekitar bulan lalu. Saudara, sekarang apa yang menjadi jaminan hidup kita ini? Tidak ada. Selain kita sekarang mengabdi semua. Kalau saudara punya uang, abdikan uang itu sama Tuhan. Amin. Abdikan. Yang pantas diberi, yang pantas ditahan, ditahan. Kalau saudara punya kaki, abdikan. Punya tangan, mengabdi. Ya, punya kepintaran untuk nyanyi, mengabdi. Jangan nyanyi untuk cari uang aja terus, tapi untuk Tuhan. Amin. Nyanyi di gereja supaya semua orang mendengar, diberkati oleh nyanyian kita, oleh pujian yang ada. Ya. Tak kala kita sudah lemah, kita masa tua, mengabdi. Abdikan itu semua. Kemampuan yang ada pada diri kita, mengabdi. Kemarin itu saya ditelepon sama orang Indramayu. Saya telepon, Pak, aduh, sekarang sudah nggak bisa lagi kayak Bapak ajarkan dulu. Kalau dulu Bapak ngajarin saya, kalau musim hujan, kalau mau banjir, makin banyak bikin nasi goreng. Karena kalau jadi banjir kan mobilnya banyak mogok, jadi laku itu nasi goreng. Tapi sekarang sudah masuk tol semua mobilnya, Pak. Sudah masuk tol, udah nggak bisa lagi lakukan itu, apalagi ya Pak. Saya hanya bilang, sekarang kamu tidak ada lagi cara itu, kamu satu hanya kamu cari Tuhan, cari kekuatannya. Dia menjamin hidupmu. Amin. Apa yang kita andalkan itu yang hilang, saudaraku. Ya, saya ingin teman-teman saudara supaya saudara hidup mengalami pemulihan di hadapan Tuhan. Sadar bahwa saudara ini adalah semua milik Tuhan. Pada waktu ayahnya Bapak Nathan, saya mendengar ayat firman Tuhan. Karena hamba Tuhan di sana membawa firman Tuhan, betul-betul menarik saya dengar. Bahwa manusia itu dia berasal dari tanah kembali ke tanah, berasal dari roh kembali kepada roh. Ada di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya. Yang berasal dari tanah kembali kepada tanah dan menjadi debu, dan kemudian yang berasal dari roh kembali kepada roh. Dan Tuhanlah yang berhak memberi dan Dia juga berhak untuk mengambil. Jadi dengan demikian saudaraku, kita semua ini tidak ada hak kita di sini. Seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Ya, mari kita lihat ayatnya sedikit. Saya baca sekarang, yang bisa saya baca, saya baca. Dikatakan di sini, atau tidak tahukah kamu? Dikatakan di 1 Korintus 6. Tunggu dulu, saya sudah raba-raba tapi saya belum ketemu. Atau tidak tahukah kamu? Dikatakan sini bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus. Dan yang kamu diam sekarang di dalam tubuhmu itu, yang diam di dalam tubuhmu, yaitu roh yang diam di dalam tubuhmu, di dalam dirimu, di dalam kamu. Roh kudus. Roh apa? Roh kudus. Bukan roh kudus, roh kudus. Kalau roh kudus, roh gelisah, roh tidak betah diam, itu roh kudus. Gatal kan? Roh gatal nggak bisa diam, itu roh kudus. Tapi ini roh kudus yang mendiami hidupmu. Artinya bahwa roh kuduslah yang memimpin hidupmu. Roh kuduslah yang memberikan kamu sukacita. Roh kuduslah yang memimpin kamu di dalam setiap gerak dan langkah.
Makanya ikutin Roh Kudus. Amin. Ikutin Roh berbicara. Kalau dia bilang, ayo Bradley pindah, cepat pindah. Barangkali di situ ada sesuatu. Ya. Kita pokoknya percaya kalau Roh Kudus yang pimpin kita nggak celaka aja deh. Lalu yang kedua, jangan ada sifat mempertahankan. Jangan ada sifat untuk mempertahankan. Sebab apa yang kamu tahan itu yang akan dia tarik. Apa yang kamu tahan? Saudara pernah bayangkan pernah koreng di kaki? Pernah koreng di kaki? Dijaga banget supaya jangan kesenggol. Koreng yang di kaki itu, terutama di mata kaki itu. Kalau koreng di mata kaki kan dijaga banget supaya jangan kesenggol. Dilalah gitu, ada ujung yang ngemer nengok. Aduh, sakit banget. Karena apa? Karena itu yang kamu jaga. Jadi apa yang kamu jaga itu yang dia ambil, itu yang dia kerjakan, itu yang dia bikin sakit. Untuk itu jangan terlalu jangan terlalu disayangi, diserahkan sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan kemampuanku. Aku bisa memuji, aku serahkan kepadamu Tuhan. Aku punya kaki bisa melangkah, aku akan jalan ke rumah Tuhan. Amin. Jangan ingat terus kakinya besok nyari kemana ya? Yang untung yang gede di mana ya? Yang rame di mana ya? Saudara cari juga itu banyak-banyak. Sekarang nggak bakal cukup untuk hidupmu. Ya, saudara cari juga keras dengan bekerja keras siang malam. Kamu bekerja lupa pagi, lupa petang, lupa malam, lupa istri, lupa anak. Itu nggak mencukupi hidup. Hanya capek ya saudara. Capek. Tetapi kalau kita serahkan sama Tuhan, percaya, amin. Ya, Roh Kudus yang mendiami tubuhmu itu, dan di dalam dia kamu ada, yaitu Roh Kudus Roh Allah. Dan dikatakan ini bahwa kamu dikatakan bukan lagi milikmu, milik kamu bukan milikmu sendiri. Semenjak Roh Kudus mendiami hidupmu, kamu sadar bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Tidak ada menjadi milikmu. Semua milik Tuhan. Setuju? Ya, jangan bosan dengar nasihat saya ya.